Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahtumatus Solehah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan di negara Irak. Awal mula pendidikan Irak yaitu dimulai pada masa Bani Abbasiyah. Mengapa demikian? Karena pada masa itu yaitu pada masa Bani Abbasiyah termasuk atau dalam masa keemasan Islam, karena pada waktu itu berkembangnya berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing untuk dipindah ke bahasa Arab. Kemudian yaitu sistem pendidikan yang ada di negara Irak. Perjenjangan pendidikan di negara Irak yaitu tersusun dalam 3 tingkat. Yang pertama yaitu 6 tahun atau disebut dengan masa-masa sekolah dasar, serta 5 tahun yaitu untuk sekolah menengah dan berkelanjutan. Kalau di negara Irak yaitu pendidikan yang ditempuh selama 6 tahun yaitu sama di Indonesia dinamakan dengan sekolah dasar atau SD dan MI. Sama-sama ditempuh selama 6 tahun. Kemudian yang 5 tahun tersebut yang ada di Irak yaitu pembagiannya ada 2. Yang pertama untuk sekolah menengah dan yang kedua untuk sekolah menengah yang berkelanjutan. Untuk sekolah menengah ini yang ditempuh selama 3 tahun atau di Indonesia bisa disebut dengan pendidikan SMP atau MTS. Kemudian yang 2 tahun ini bisa disebut dengan pendidikan sekolah menengah yang berkelanjutan atau di Indonesia bisa disebut dengan SMA, SMK dan MA. Kemudian Departemen Pendidikan yang menangani beberapa masalah di negara Irak yaitu yang pertama pendidikan dasar yang berlaku untuk semua anak untuk usia sekolah. Yang kedua yaitu pendidikan untuk orang dewasa. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, orang dewasa pun bisa menempuh pendidikan di negara Irak. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan menengah atau kejuruan. Dan yang terakhir sama kayak Indonesia yaitu pendidikan tinggi seperti S1 yang beruniversitas. Kemudian kebijakan pendidikan di Irak yaitu mana ini sudah kebijakan pendidikan di negara Irak yaitu kualitas pendidikan di Irak telah menurun akibat perang selama 30 tahun dan sanksi-sanksi PBB yang pernah dikenal di kawasan dengan sistem pendidikannya yang maju dan tingkat 100% melek aksara pada akhir 1970-an. Namun, ada beberapa indikasi kalau pendidikan Irak bisa dibangkitkan kembali. Begitu. Kemudian yaitu ada sarana penunjang pendidikan di negara Irak dan juga ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu sarana penunjang pendidikan. Yang pertama perpustakaan seperti biasa yaitu isinya untuk berbagai macam-macam ilmu atau buku yang disediakan di negara Irak. Kemudian laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. Yang ketiga, beasiswa dan asrama.
Seperti itu. Kalau yang ekstrakurikuler yaitu jenisnya pada umumnya dilakukan mahasiswa di Irak, antara lain kegiatan layanan pengabdian masyarakat. Biasa sama kayak di Indonesia seperti KKN seperti itu. Kemudian kegiatan di bidang seni dan budaya. Mengapa demikian? Karena untuk bertujuan supaya mahasiswa tidak belajar hanya dengan ilmu saja, tapi tidak meninggalkan adat atau budaya yang ada di negara Irak tersebut. Kemudian kegiatan olahraga dan rekreasi, ya seperti itu sudah. Dan kemudian bekerja menjadi tenaga honorer sebagai advisor. Cukup sekian dari saya untuk perbandingan pendidikan di negara Irak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.